ya dan tidak berani lagi. Dulu itu di Malang di kakak saya itu ya sering gitu didatangin minta kambing. Tapi minta seikhlasnya atau enggak, malah iya maksa dikasih 1 juta itu dibuka di situ. Wahil gitu. Nah, ini para pemirsa dikira nanti saya itu tukang fitnah saja gitu. Ini beliau mengalami sendiri gitu loh. Akhirnya yang terakhir itu enggak berani itu gini. Mintanya itu untuk hallnya Mbah Hamid Pasuruan. Nah, kebetulan kan saya ini pernah cucu sama Mbah Hamid. Neng saya itu bilang gini, loh, hallnya Mbah Hamid itu tidak pernah minta-minta sumbangan. Lah kok sampean ini mengatasnamakan hallnya Mbah Hamid. Saya ini termasuk cucunya, bilang gitu kakak saya, perempuan itu. Malah dikasih undangan VIP-nya itu, undangan keluarga itu. Akhirnya minta maaf, pulangnya jalannya mundur. Itu ketahuan ya, kalau nggak ketahuan, lah ya itu. Ayo kan tak berani lagi ke situ. Karena saya juga nggak mau tuh, saya tuh risih kalau goyang-goyang kayak gitu. Tapi kalau Habib ketika mendengar suara musik, langsung langsung juga ala Yahudi itu. Ya sama seperti kalau senam lah ya, senam kan ya ada musiknya, terserah orang boleh saja. Ya, tapi kalau orang yang itu tadi orang khusus ya terbiasa menasihati orang ya, terus kan itu kan tidak baik, tidak sesuai dengan muruah, bahkan bisa juga persaksiannya gugur gitu. Tapi kalau seperti tari sufi itu beda ya, beda lagi. Tari sufi itu pun ya kiainya nggak ikut menari kok. Tapi kalau di Madura itu ada memang jamiah khusus itu la ilaha illallah. Ya sama seperti tari saman itu. Yang muter-muter nggih. Tari saman sama seperti tari saman karena kayak joget-joget lah. Kadang-kadang sufi-sufi ini tidak terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus. Langsung saja kita simak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Al-ayah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Muhammad Muqimus Sunnah, Wakil Ketua PWI LS Kabupaten Gresik ya nggih. Alhamdulillah beliau bisa rawuh ke Surabaya ini dengan keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga, segenap kepengurusan atau ketakmiran Masjid Kanjeng Sepi Dayu Gresik, Jawa Timur. Begitu juga bersamaan dengan
live atau ngaji bersama malam hari ini secara otomatis beliau kami ajak untuk ngaji bersama malam hari ini. Ini tanpa ada rencana terlebih dahulu, Yai. Kami ini senang spontan, alamiah. Jadi tidak setting-settingan gitu, tidak seperti film atau sutradara yang mengarahkan para pemainnya gitu. Jadi alhamdulillah iman-iman Yai bisa kesini kok sampai tidak kami dokumentasi. Alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas tema yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya, yakni yang berhubungan dengan Dajjal periode kecil banyak pengikutnya di Indonesia. Apalagi jika Dajjal yang besar ini keluar, maka bergerombol banyak sekali jamaah-jamaah umat Islam yang akan menjadi muhibbinnya atau pengikutnya. Sebelum kita masuk dalam materi ngaji malam hari ini, terlebih dahulu Romo Kiai Muhammad Muqimus Sunnah untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Kiai Nur Ihya dan semua yang menonton live. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan hidayah, Amin. terutama istiqomah masalah ibadah. Amin. Ini nggak ada settingan sama sekali, tahu-tahu diajak ngaji bareng sama beliau. Dan tidak biasa saya live seperti ini ya. Enggak apa-apa, ini kan luar biasa ya. Tidak biasa berarti malam ini adalah malam yang luar biasa seperti biasanya. Monggo. Saya ini sebenarnya muhibbin kelas berat ya. Oh, iya. Karena amalia-amalia yang pernah diajarkan oleh ya orang tua, guru-guru, itu juga sanadnya dari para habaib. Termasuk saya pernah ijazahan torekoh ke Habib Lutfi. Oh, alhamdulillah. Iya, pernah dulu. Tapi di situ ada kejanggalan saat itu. Jadi yang memberikan ijazah bukan beliau sendiri, tapi dibadalkan. Badalnya. Padahal beliau ada di situ. Itu ada di tempat itu, tapi yang mengijazahi itu kok bukan beliau. Nah, saat itu saya timbul keraguan. Ini kok begini seperti ini. Padahal saya biasanya dapat ijazah langsung itu ya. Ini yang ijazah Qadiriyah atau Naqsabandiyah apa Syadziliyah apa? Jadi satu. Jadi satu. Ya. Terus yang kedua, saya juga ini mengamalkan Rotibul Haddad. Itu juga masih jalan tiap bulan sampai sekarang. Terus dulu itu kenapa saya sampai masuk di PWI itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan yang mana dilakukan oleh dakwanya sebagian daripada habaib, yang mana tidak mencerminkan akhlak Rasulullah.
Dari situ akhirnya saya timbul keraguan. Akhirnya saya sering mengkaji lewat berbagai sumber. Akhirnya saya putuskan untuk saya harus berjuang lewat PWI dan bergabung di PWI. Kebetulan saya jadi wakil ketua di Gresik, Kabupaten Gresik. Dan di Sedayunya jadi ketuanya ya, nggak ada yang berani soalnya. Gitu kan termasuk yang terpengaruh di Sidayu, gitu. Mempunyai pengaruh di sana. Jadi ya sebenarnya saya pinginnya yang lain yang jadi ketua di Sedayu, tapi nggak ada yang berani. Okay. Tapi alhamdulillah Sedayu ini sebenarnya banyak pendukung PWI, cuman nggak berani untuk terang-terang. Masih ngumpet-ngumpet gitu. Iya, masih ngumpet. Seperti itu kondisi yang ada di lapangan. Okay. Monggo. Berarti para pemirsa dan pendengar semua bahwa beliau masih muhibbin. Waktu mengikuti ijazah baiat Thorekoh kepada beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya juga mengikuti, dan bahkan walaupun saya sudah melarang Rotib Al-Haddad ya, untuk dibaca oleh para kiai-kiai kita, beliau pun masih melakukan. Inilah bukti daripada bahwa toleransi kami ya ini masih terus berjalan sampai kini. Dan insya Allah nanti suatu saat para kiai-kiai ini akan meninggalkan dengan mengganti rotib lainnya lagi yang lebih bermanfaat. Mungkin rotib Ar-Rifai, ya mungkin rotib Al-Jailani, atau mungkin rotib-rotib diganti dengan bacaan-bacaan Qur'ani, misalkan Waqi'ahan, misalkan Ar-Rahmanan, Tabarukan, atau apalah. Karena sering kami menyampaikan juga bahwa Rotib Al-Haddad itu bermasalah. Dari segi penyandaran pengarangnya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sudah kami kupas beberapa waktu yang lalu itu, beliau juga mengaku pernah mi'raj. Tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi saja. Habib Abdurrahman Al-Masyhur pun juga pernah mi'raj. Hal-hal yang seperti ini yang masih kami toleransi. Karena la ikraha fiddin, di dalam agama ini tidak ada paksaan. Karena semua berdasarkan keyakinan masing-masing orang. Tidak ada misalkan kamu wajib meninggalkan, ya tidak. Tapi lambat laun nanti akan sukarela meninggalkan sendiri. Karena yang sudah kadung terbiasa itu sulit untuk meninggalkannya. Sama seperti betul, sudah rutinan gitu loh. Rawatib itu kan rutinan, tertib rawatib setiap saat. Dan meninggalkannya itu agak-agak ya satu eman atau gimana, berat kadang-kadang. Dari Banyuwangi juga begitu ya. Saya mengingatkan kita, alhamdulillah ya lambat laun meninggalkan itu loh. Ya karena kan tidak ada perintah. Mana ada hadis yang menyuruh kita untuk membaca Rotib Al-Haddad, kan nggak ada. Cuma isi-isinya mungkin ya ada Qur'annya, ya ada zikirnya, ya nggak jauh beda dengan Rotib Ar-Rifainya. Jadi hal-hal seperti ini akan sukarela fa insyaallah kaum nahdien, para ulama atau kiai kita untuk meninggalkannya. Rotib Al-Haddad ditinggalkan, diganti dengan rotib-rotib biasa saja. Mungkin Wirdul Latif itu juga ditinggalkan saja. Rotib Al-Atos, rotib Ba'abud, ya. Semua Habib itu memiliki rotib-rotib ya, untuk menjaga komunitas atau klannya masing-masing. Lah kalau Yai bukan seorang Al-Haddad ya mengamalkan Al-Haddad kan ya nggak pas ya. Kalau misalkan Rotib Al-Jailani karena Thorekohnya Nahdien itu merujuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya nggak masalah ya. Thorekohnya Wali Songo itu ya Al-Qadiriyah, ya, Nasabandiyah ya. Jadi hal-hal seperti ini
bisa kami toleransi. Yang penting tetap nanti suatu saat secara bertahap akan meninggalkan sedikit demi sedikit karena tidak ada perintah utamanya. Kalau pengarang Ratib Al-Haddad semisal disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini akan berlebihan nantinya. Karena beliau orang yang buta di usia muda, 4 tahun sudah buta. Begitu juga banyak kitab-kitab yang disandarkan kepada beliaunya, padahal belum tentu. Dan banyak yang mengkultuskan beliau, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu secara berlebihan. Dengan kultus bahwa tidak ada wali ya, yang menyamai di zamannya, qoblahu wa ba'dahu bahkannya, sebelum dan sesudahnya, yang bisa menyamai dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga kalah, Syari As-Sakoti juga kalah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi juga kalah, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, para sufi yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga akan kalah semua. Nah ini kan berlebihan itu, berlebihan. Padahal sebenarnya kalau saya pelajari dari kitab-kitab sejarah dan kitab nasab yang khusus membahas tentang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, tidak sebegitunya. Cuma oleh orang-orang di sekelilingnya atau generasi Muhyiddin setelahnya itu menyandarkan ini. Setelah beliaunya meninggal dunia, lalu dibesar-besarkan ini karya beliaunya. Karya beliau sampai ada kitab namanya Syarhul Ainiyah, itu kan mensyarahi nazam-nazam karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, hal-hal seperti ini tidak sepatut dan selayaknya, karena beliau 4 tahun itu sudah buta matanya karena sakit panas pada waktu itu. Terus akhirnya sampai meninggal dunianya dalam kondisi buta. Bagaimana bisa mengarang kitab Nashaikhud Diniyah? Bagaimana kitab-kitab karya beliau disandarkan kepada beliaunya? Apakah bisa dimintai klarifikasinya? Kan ya tidak bisa. Wah, itu kan waliullah, ya bahasanya lain. Bahkan ketika kami teliti di satu catatan, ada yang melihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ketika berada di maktabahnya ya, seperti ya perpustakaannya ya ini, tempat belajar beliau itu, tiba-tiba itu pena itu terbang sendiri menulis. Nah, terus yang nulis kitab karya Al-Haddad ini siapa? Apakah jin apa siapa? Loh, beliau kan nggak bisa nulis gitu loh. Nah, hal-hal seperti inilah yang selalu kami kritisi gitu. Jadi kami selalu menyarankan kepada muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun berada untuk meninggalkan sedikit demi sedikit thariqah Ba'alawi, ala thariqah Alawiyah Ba'alawi, atau amalan-amalan Ba'alawi. Biarkan yang mengamalkan amalan Ba'alawi itu kalangan Ba'alawi sendiri saja gitu. Ratib Al-Haddad biarkan yang mengamalkan itu marga Al-Haddad dari Ba'alawi saja. Kalau umat Islam lainnya nggak perlu. Dulu mungkin diperlukan karena ada penjajah Belanda, kasus pemberontakan G30 SPKI, ano geger, ano goro-goro dan lain sebagainya. Mungkin amalan-amalan itu bisa bermanfaat. Tetapi setelah kondisi aman nyaman sampai seperti sekarang ini ya nggak perlu diamalkan lagi. Lebih baik mau Quran sing jelas pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Maca surat Al-Waqiah, maca surat Ar-Rahman, maca surat Tabarok, jelas pahalanya, ditambah dengan sholawat misalkan. Mungkin sholawat narian yang tidak sampai 4.444 kali, yang tidak memberatkan, ya nggak masalah. Atau mungkin kalau di dalam thariqah Qadiriyah itu ada amalan setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai sekarang itu saya melakukan, menjalankan ya itu. Nggih, ba'da subuh dan ba'da maghrib gitu. Walaupun ada ceritanya barang siapa, ini Khazinatul Asrar, Mamba Usul Hikmah, kitab-kitab hikmah itu yang menerangkan bahwa siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat
at-taubah atau baro'ah, maka dia tidak akan meninggal hari itu atau itu, meninggal dengan kondisi kena peluru atau kena senjata tajam ataupun lainnya. Tapi saya tidak niat seperti itu. Niat saya adalah membaca ayat Allah. Ini kan Quran ya. Yeah. Jadi saya niat membaca Quran. Tak angen-angen sak maknane, sak arti ini tak jiwai sini maksudnya. Tadi saya rubah seperti itu ya. Dulu juga begitu. Kadang-kadang saya juga kan tarekat Syadziliyah ya. Dulu itu setiap hari 450 kali minimal ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ini nanti memberatkan. Akhirnya saya kadang-kadang saja membacanya. Jadi saya memakai tarekat yang tidak memberatkan. Jadi mungkin Yai ada usul lain tentang amalia yang sudah kadung diamalkan oleh Nadia. Mungkin bagaimana Yai menurut pendapat jenengan, masukan seperti saya ini tanggapannya bagaimana gitu. Mungkin. Ya sebenarnya untuk rotib itu memang sudah waktunya rotib Arifai. Kemarin saya waktu ketemu sama pengurus yang ada di Gresik itu sudah saya sampaikan bagaimana kalau kita membuat kegiatan yang sifatnya keliling di kecamatan-kecamatan untuk mempopulerkan rotib Arifai. Karena bagaimanapun rotib Al-Haddad ini sudah ibaratnya mendarah daging di kalangan santri gitu. Kalau kegiatan saya tiap sore itu ya Dalail itu. Dalail ya, terus tiap bulan ada majelis dari, gitu. Dari rumah ke rumah itu gimana ya? Betul. Kalau di rumah ini tiap bulan. Kalau istiqomahnya tiap hari. Jadi tiap bulan itu ada majelis Dalailul Khairat di rumah. Alhamdulillah. Kalau di masyarakat sekitarnya kalau pas ada undangan saja. Di sekitar kecamatan Cidayu sampai Manyar, sampai kadang di Gresik, di ini juga ada teman di Gresik, perumahan dia perumahan apa itu yang biasanya dibuat ini dibuat Ruyatul Hilal itu. Oh, di Kebumas itu. Iya. Alhamdulillah para pemirsa dan pendengar semua, beliau mulai mau hijrah dari Rotib Al-Haddad ke Rotib Arifai, kan redaksinya tidak jauh beda ya. Jadi sudah kan nggak bisa secara langsung gitu. Intinya kan ya niat berdoa dan berzikir, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap Yai nanti kalau memang benar-benar hijrah ke situ ya tawasulnya nggak usah Al-Fakih Muqaddam, nggak usah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena dua-duanya ini sosok yang bermasalah gitu loh. Jadi mungkin ya ke Syekh Ahmad Arifai saja. Mungkin nanti digabungkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau mungkin Syekh Abdul Hasan Asyadzili, mungkin sampai ke mursyid-mursyid yang mengijazai amalan rotib Arifai tersebut. Matur suwun Yai atas tanggapannya. Jadi ini bukan suatu pemaksaan. Tapi kalau saya sendiri sudah meninggalkan 100%. Karena nanti ada unsur pengaruh batin, ikatan yang sulit untuk dilepaskan. Ini yang kami khawatirkan. Kadang-kadang asar, labet bekas dari bacaan atau amalan rutinan, istiqomah, baik bacaan ataupun perbuatan itu seakan seperti kecanduan. Kalau kita minum obat itu, kalau tidak minum itu gelisah, resah dan gelisah. Nah ini kembalikan kepada ajaran utama bahwa kalau tidak ada perintah yang
asal ya dari syariah ya tidak perlu dijalankan. Toh kalau mau menjalankan ya untuk mandubah atau tambahan saja, itu nggak masalah. Kadang ada yang berat meninggalkan itu. Ada yang sudah kadang narian itu beribu-ribu kali ya. Tapi ya nggak berhasil hajatnya itu. Gitu. Ya mungkin salah niat atau mursyidnya kurang akurat itu juga bisa kemungkinan. Sampai berat itu. Baca surat An-Nariyah di borong berjamaah 4.444 kan ada juga jamaah nariyah. Nah, seperti itu. Ibu-ibu kan begitu kadang-kadang ya. Kemungkinan daripada nganggur ya, namanya kalau di daerah itu kan kegiatan nggak seperti di kota besar, di perkantoran rutinitas capek pulang kerja itu enggak. Kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu daripada nganggur saya narian, gitu. Lalu ayo wakian, ya. Ayo manakiban, ya macam-macam ya, gitu. Ya itu dimaklumi karena orang itu kadang-kadang kepingin mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi kembali kepada asal bahwa itu tidak ada perintah, karena beragama itu mudah. Bangunlah amaliyah dalam ubudiyah diniyah agama kita ini dengan yang ringan, tidak memberatkan. Karena kalau memberatkan nanti kita akan keteteran sendiri. Kita beragama ini akan semakin berat. Saya hari Rabu itu harus dalailul khairat 3 tempat. Hari Kamis itu harus waqi'an 41 kali 2 tempat. Misalkan hari Jumat saya itu rutin malam sampai orangnya yasinan 41 kali. Akhirnya hidup ini berat ya ini. Yang penting kan sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu, nanti ini ada waktu tambah ono qobliyah ba'diyahnya atau tambah tahajud hajat istigharahnya, kan begitu. Lalu amaliyah yang lain jangan lupa sodakohnya ya tidak ketinggalan atau labul ma'isyahnya, kerjanya gitu. Kalau malam sudah capek sampai jam 3 malam, akhirnya kerjanya kapan nih? Tapi kalau ya sih nggak begitu masalah. Tapi kalau yang belum saatnya, belum punya anak, gitu, belum berumah tangga, terus dia langsung diantem dengan amaliyah-amaliyah yang tidak produktif, akhirnya dia akan buntu. Di situ akhirnya tidak berkembang pemikirannya, wawasannya. Gitu. Jadi agama itu hanya tertutup pada satu kacamata saja, sudut pandang saja. Oke, mungkin masalah Ratib Al-Haddad demikian. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, beliau seorang nahdien, seorang kiai, seorang ketua PILS, wakil ketua di wilayah Kabupaten Gresik, masih tetap mukhibin tapi secara bertahap. Ini harus ditiru oleh mukhibin lainnya. Jangan sampai di era modern ini gagal kita dalam mendeteksi keberadaan dari dajjalun kadzabun yang ada, sehingga kita malah justru mengikuti langkah-langkahnya. Para muhibbin Habib itu ibarat pertandingan babak pertama itu sudah kalah. Karena apa? Sudah dijerat oleh Dajjal menjadi pengikutnya. Babak kedua juga kalah itu. Lah apalagi nanti babak ketiga final ya, Dajjal yang paling besar keluar untuk menyesatkan umat Islam kita ini. Oh, langsung ikut semua brol-brolan gitu. Oleh itu mulai sekarang saya sampaikan, ayo gunakan ilmu waspada. Jangan sampai mudah tergoda oleh rayuan yang bersifat spiritual agama. Termasuk diantaranya adalah ya cerita-cerita, khurafat-khurafat yang pernah kita dengar bersama, bahwa selain dari golongan habaib itu derajatnya rendah, yang paling tinggi mereka dan sebagainya, kan banyak ya gitu. Informasi itu ada kitabnya ya. Jadi bukan hanya pendapat dari pribadi mereka sendiri saja, tetapi ada dasar atau pedoman kitabnya. Oleh sebab itu, kalau boleh saya samakan, program Dajjalun Kadzabun ini
dikerjakan oleh habaib-habaib Alawi. Dipropagandakan sejak dulu dari berbagai macam klan. Bahkan 99% saya katakan sama misi dan visinya. Menipu umat, mengatasnamakan agama. Sama seperti dawuh Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qoriban min thalathin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Ini Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi sing dawuh bahwa tidak akan datang hari kebangkitan, kehancuran, kiamatan sebelum bangkitnya para penipu-penipu ulung, pendusta, dajjal, kadzab yang mendekati jumlah 30. Ya bisa 27 ya ini. 27 macam orang. Berarti dajjal itu tidak sosok satu orang saja, tetapi bisa lebih dari 10 bahkan 20 orang. Dan mereka semua mengaku kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Aku iki penerus ajaran Rasulullah. Aku iki keturunan Rasulullah. Aku iki cucu Rasulullah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada propaganda dajjalun dan kadzabun ini. Oleh sebab itu kita harus waspada. Rasulullah SAW menyampaikan lagi, man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal, kan itu. Wakila min akhiri suratil kahfi. Barang siapa menghafal, menjaga, menganalisa isi dan tafsirnya dari 10 ayat yang pertama dari surat kahfi atau 10 ayat yang terakhir darinya, maka dia dijaga dari fitnahnya dajjal. Alias memiliki ilmu waspada. Ilmu bisa mendeteksi dini. Jangan sampai terkena goda rayuan dajjal-dajjal laknatullah alaihim itu. Tidak hanya dari kalangan habaib Alawi saja ya, tapi ya semua termasuk ya. Mungkin ke kiai seperti mungkin ke kiai juga kan ya, banyak kiai-kiai nakal kan juga ada ya ini. Jadi kadang-kadang ada aliran-aliran celeneh, misalkan Lia Eden, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, misalkan aliran apalah aneh-aneh lah ya ini. Pokoknya aku ini sebagai penerus ajaran Nabi yang asli. Ya, misalkan ini namanya kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Mungkin demikian ada masukan dari Romo Yai Muhammad Yai. Ya, sebenarnya banyak manfaatnya adanya PWILS ini. Alhamdulillah, termasuk pendawiran ke kiai-kiai berkurang, iya, dan tidak berani lagi. Dulu itu di Malang, di kakak saya itu ya sering gitu didatangin, minta kambing, tapi minta seikhlasnya atau enggak, malah iya maksa dikasih 1 juta itu dibuka di situ, bahil gitu. Nah, ini para pemirsa dikira nanti saya itu tukang fitnah saja gitu. Ini beliau mengalami sendiri gitu loh. Akhirnya yang terakhir itu enggak berani, itu gini, mintanya itu untuk kholnya Mbah Hamid Pasuruan. Nah, kebetulan kan saya ini pernah cucu sama Mbah Hamid. Neng saya itu bilang gini, loh, kholnya Mbah Hamid itu tidak pernah minta-minta sumbangan. Lah kok sampean ini mengatasnamakan kholnya Mbah Hamid. Saya ini termasuk cucunya, bilang gitu kakak saya, perempuan itu. Malah dikasih undangan VIP-nya itu, undangan keluarga itu. Akhirnya minta maaf, pulangnya jalannya mundur. Itu ketahuan ya, kalau nggak ketahuan, lah ya itu. Ayo kan tak berani lagi ke situ. Nanti pas cara kami kena pengapesana ya. Iya. Kok ketemu keluarga dulu ya Mbah Hamid Pasuruan. Ini yang terjadi di keluarga jenengan ya, belum lagi saya yang sudah meneliti kemana-mana, keliling kampung ke kampung itu saya sudah meneliti, wawancara, langsung membuktikannya. Ya. Namun ya ada yang
minta santri putrinya juga. Iya, iya. Yang nemen itu kok malah istri jamaahnya di bawah. Seperti inilah yang namanya Masya Allah. Harus benar-benar kita waspada keberadaan mereka. Betul, Terus betul. lanjut ya mungkin. Ya, mungkin saya kira cukup untuk saya. Oh, alhamdulillah. Jadi beliau Romo Kiai Muhammad Muqimus Sunnah ini sebenarnya orang yang sebelum adanya PWLS itu sangat-sangat muhibin. Karena keluarganya pun ada yang mondok di pondok pesantrennya Habib. Maaf saya nggak membuka namanya. Nama pondoknya enggak, itu saya enggak bukanya. Cuma ya itu tadi, karena waktu itu belum tahu. Kalau namanya belum tahu itu kan nggak ada hukumnya, belum tahu. Betul. Ya. Tahu, tapi insya Allah setelah mendapatkan petunjuk, ya akhirnya ya beliau bisa secara perlahan memberikan masukan kepada Gus putra beliaunya sendiri. Nanti tetap ya sanad keilmuan dari siapapun, anaknya Abu Lahab pun kalau itu benar ya riwayahnya ya pakailah. Gunakan kebenaran itu. Anaknya Abu Jahal sekalipun Ikrimah itu juga meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi sebagai pembela Nabi juga. Ya kita mentaati apa yang beliau ucapkan ini tidak apa-apa. Betul. Durrah itu sahabiyah ya, itu ya sholihah walaupun bapaknya itu Abu Lahab. Nah, enggak masalah itu. Ati isma wa ati walau min abdil habasyi atau undur makol wala nangdur mankol, kan bisa kita terapkan dalam masalah ini. Jadi nggak ada salahnya gitu lah. Nanti kadang-kadang yang ditakuti oleh ulama-ulama kita batal semua. Nasab ilmuwan NU enggak. Itu berlebihan. Karena ilmu-ilmu dari NU itu juga tidak hanya berasal dari habaib saja. Itu yang tidak bisa membedakan antara nasab dan nasab keilmuan dan nasab biologis. Jadi nggak apa-apa. Bahkan saya juga tidak melarang habaib Alawi untuk berceramah, bersolawah, mimpin jamaah, nggak apa-apa. Tapi jangan ngaku-ngaku sebagai saya cucu Nabi. Itu menyakiti hati Nabi karena nggak sesuai dengan data yang kami miliki. Jadi silahkan berdakwah, ya. Tapi tetap harus belajar untuk bekerja sewajarnya, jangan dawir saja, jangan menjadikan agama sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri, akhirnya memberatkan agama ini. Jadi inilah pentingnya kita untuk ketemuan kayak gini ya, bisa terbuka ya ini. Seandainya si Dayu nggak ada informasi masuk ke sana, jenengan nggak berjuang untuk menyampaikan kepada jamaah yang ada di sana, kan akhirnya tertutup. betul. Tertutup karena si Dayu kan tidak seperti dulu, jalurnya itu agak ke Pantura ya ini. Sekarang mobil-mobil itu lewatnya di Lamongan kota nih. Sekarang itu langsung Babat, langsung Tuban nih. Kalau lewat jalur tol Manyar, exit langsung sampai Sidayu itu kan sekarang agak jarang gitu loh. Ya rame, tetap rame gitu. Kalau ziarah Wali Songo masih banyak. Oh, lewatnya kan Paciran. Biasanya nginap di situ. Oh, di Masjid Agung nggih. Jadi perlu para pemirsa dan pendengar semua, beliau juga pengurus takmir Masjid Agung Sidayu, Kanjeng Sepuh Sidayu, satu-satunya masjid yang memiliki alun-alun terluas ya. Iya, betul. Karena memang dulu itu Kadipaten Sidayu ya ini, Kadipaten Sidayu. Sedayu katanya. Hampir sama ditabaruki oleh Agung Sedayu Group ya. Tabarukan dari Sidayu, Sido Ayu aslinya, Sidayu, Sido Ayu. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Selanjutnya kami akan membaca tulisan pemirsa nanti yang menanggapi gantian. Mungkin Romo Yai Muhammad Muqimus Sunnah dan kadang saya. Ini pertanyaan dari para pemirsa Yai. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sekecil apapun bibit sifat Dajjaliyah itu harusnya segera diberantas, karena jika semakin besar sifat tersebut akan semakin sulit membinasakannya. Ibarat benalu yang dapat membinasakan inangnya. Nggih, Bu Zainzeta Pamekasan. Bu Zainzeta ini selalu istiqomah menulis intisyarul ilmi dan pengalamannya. Beliau juga hampir sama seperti panjenengan ya. Sering mengikuti ini ya. Sering mengikuti kajian ini, tapi juga pernah mengalami kejadian yang menyakitkan seperti panjenengan. Gitu. Jadi tidak hanya masalah pengalaman pribadi saja, tapi banyak yang sudah sejak lama ya memantau keberadaan para habaib yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya perjuangan PWILS ini banyak kawan-kawan kita yang ikut mendukungnya. Pak Nur Hadi, bagaimana menurut Pak Kiai tentang kebakaran di LA Amerika? Apakah ada unsur? Ini kan ngaji kita itu kadang nggak sesuai temanya. Iya, ini jadi sampai kemana-mana. Pak Duno kayak pengajian kita ini. Los Angeles Amerika. Apakah ada unsur yang tidak logis tentang peristiwa tersebut? Los Angeles itu bahasa Spanyol sebenarnya, campuran Inggris. Artinya adalah para malaikat. Los Angeles. Angel itu kan malaikat. Angel. Jadi tempat yang penuh dengan berkat dulunya sekarang sial membawa musibat. Puluhan ribu rumah terbakar hebat. Apakah ada unsur logis? Ada yang logis dan ada yang tidak logis. Karena bersamaan dengan ucapan dari presiden terpilih yang akan dilantik beberapa waktu yang akan datang, yakni Donald Trump, ya, akhirnya dibuktikan oleh Allah dengan kebakaran hebat yang mengalahkan kerusakan kota-kota yang ada di Gaza, Palestina. Nah, ini sebagai pelajaran kita bersama bahwa seadidaya apapun suatu negara tidak akan mampu melawan hukum alam yang ada. Betul. Termasuk ini, walaupun sudah dikerahkan kloneng tenaga 15.000 pemadam kebakaran, tapi tetap nggak berhasil, tetap terbakar. Karena apa? Anginnya ya membawa api, ya. Angin bisa membawa api kemana-mana, bahkan dilihat dari satelit dan ada yang di pesawat juga merekam, ternyata ada bola-bola api seperti bola meteor ya. Rujumal lisyatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, sama seperti yang ada di dalam surat Tabarok itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Sampai terbukti bahwa ada bola-bola api yang seakan-akan itu menyerang, kayak ada yang mengendalikan tuh. Jadi kebakaran hebat sampai rumahnya para artis-artis terkenal ya hancur semua. Juga itu hanya muslimin sedunia ini juga bisa kemungkinan. Jadi tergantung sudut pandang siapa dan apa ya ini masalah ini. Iya. Kalau dikembalikan kepada keyakinan agama, ya ada hukum sebab dan akibat. Betul. Karena memang mayoritas aktor aktris yang ada di sana itu mendukung invasi Israel ke Gaza. Kalau dilihat dari segi ilmiahnya, ya memang posisi Los Angeles yang ada di California itu ya mendekati laut sekaligus yang kering gara-gara hembusan dari gurun yang ada di dekatnya, lalu yang membawa angin panas lah, gitu. Semakin membakar lalu dikipasi dengan angin, ya tambah jadi itu, dan pindah dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ilmiahnya kan seperti itu. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, ya mestinya ini bukan kebetulan gitu, mesti ada ayat yang Allah perlihatkan kepada kita semua bahwa ternyata
negara adidaya yang begitu kuatnya tetap nggak mampu menghalangi bencana alam yang ada. Sampai 2.400 triliun rupiah kerugiannya. Hampir mendekati APBN kita dalam 1 tahunnya. Nah, ini kan sungguh luar biasa tahun 2025 awal ini. Ya, ada unsur tidak logis ada. Hari Agus, Assalamualaikum Pak Yai, derek nyimak semoga sehat selalu, amin, matur suwun. Mas Anon, Assalamualaikum Kiai Nur. Saya kemarin ikut menjenguk ponaan di Ponpes di daerah Madura. Saya agak risih dengan metode mengajarkan santri-santri dengan jalan jongkok seperti budak. Terus apa bedanya dengan cara muhibin kabaib itu? Pripun Pak Yai, menurut panjenengan? Pesantren mengajarkan santrinya untuk kayak ketoprak itu Yai. Misalkan ngesot berlebihan, kayak kalau di videonya Habib Bakar itu sampai mencium-cium kaki, gimana ya menurut panjenengan? Ya kalau tidak berlebihan sebenarnya tidak masalah. Dalam artian itu kan bukan mengajarkan untuk seperti itu, tapi ketawaduan santri kepada Tawaduan Toto Kromo, ya, Toto Kromo nih. Di kalangan masyarakat kita aja yang bukan pondokan seperti itu ya. Di daerah saya itu kalau ada orang yang lebih sepuh gitu ya jalannya jongkok gitu. Jadi itu akhlak gitu. Akhlak Toto Kromo, nggak ungguh sopan santun. Tapi kalau sampai mencium kakinya itu ya saya tidak setuju kayak gitu. Jadi Mas Anom dijawab beliau oleh Prof. Yai Muhammad Muqimus Sunnah dengan jawaban seperti itu. Jadi kalau tidak berlebihan itu nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau yang di Madura ini berlebihan apa enggak Mas Anom? Kalau Gus pernah nyantri di pondok pesantrennya Habaib gimana? Mungkin untuk yang dulu pas saat di pondok sana tidak sampai seperti itu. Enggak berlebihan seperti itu enggak berlebihan Sewajarnya saja. Sewajarnya saling menghormati antara kiai, guru dengan murid santri gitu Nah, kalau sewajarnya itu enggak apa-apa. Karena memang dalam Islam itu ada perintah wakiril kabir warham as-shaghir, saling menghormati yang tua, usianya menyayangi yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Ini jangan sampai berlebihan, tidak dengan lesot sampai mencium kaki ya. Ini tidak mengajarkan santri-santri menjadi manusia merdeka nanti. Betul. Ini kalau kita tarik ke keraton ya ini. Kenapa kawan-kawan kita yang ada di Solo Raya itu bosen atau jenuh dengan tradisi keraton? Mohon maaf, dulu. Itu gara-gara yaitu tadi sistem feodal yang akhirnya bangkitlah mereka sederek-sederek yang ada di keraton itu ingin kesamaan. Lah, kalau masalah tradisi keraton tetap dipertahankan sebagai budaya saja, mendidik bahwa kita ini bangsa yang beradab, berakhlakul karimah, enggak terus kalau itu ada Toto Kromo, enggak, kita tetap manusia yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Tapi jangan berlebihan gitu, jangan berlebihan. Sama dengan ketika anak-anak kita mencium tangan kita waktu sholat, habis sholat itu kan, atau mau berangkat sekolahnya, itu kan termasuk bagian daripada menanamkan pendidikan akhlakul karimah gitu. Tapi tetap tidak boleh berlebihan gitu. Sampai mencium kaki, sampai nyembah-nyembah, itu nggak boleh gitu. Mas Anom, bintang kebenaran. Saya pribadi setuju ya ada tokoh ulama kok joget-joget goyang nari. Asik sepertinya memang tidak pantas ya. Kalau orang awam bolehlah, karena tidak jadi panutan umat, apalagi meniru tarian Yahudi. Makasih. Kalau di pondok Habib bagaimana? Apa ya ada tari Javin? Ya. Ada nggih? Nah, itu berarti jika Buya Yahya itu fasih lulus narinya ya karena mondoknya ya di Habib gitu. Oleh sebab itu saya melarang para santri khususnya orang-orang tua wali santri untuk memondokkan anaknya di pondok-pondok Habaib gitu. Nanti akan mencetak budak-budak baru di negeri ini gitu. Maaf ini saya kan paling berani se-Indonesia Raya masalah ini. Tapi itu sebenarnya gini ya, meskipun tidak mondok di pondoknya Habaib, tapi kalau anaknya Habib itu kan biasanya dipanggil ya, itu kalau di pondoknya, meskipun pondok itu enggak pondoknya Habaib, itu
dihormatinya luar biasa. Sehingga dari situ muncul watak yang nggih. sejak dini itu Jadi lingkungan. diutamakan. Iya. Nah, itu. Itu rata-rata seperti itu. Nah, inilah yang harus kita mesti tidak boleh kita terapkan sistem seperti itu lagi kepada mereka, karena kita akan mendukung keangkuhan mereka, gitu loh, ketakaburan mereka. Mungkin sekarang sudah beda mungkin. Sekarang alhamdulillah Kuatir kualat dan itu dan syafaat, ya itu nggak ditaku sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya seperti itu. Iya. Jadi kalau di acara-acara tertentu, hall atau apa itu pasti seakan-akan goyang-goyang itu wajib. Saya tidak melarang orang joget. Orang awam boleh dangdutan, boleh qosidahan, boleh apa terserah. Tapi bagi misalkan yai jenengan joget-joget gak pantas ya. Kayak saya misalkan joget-joget gak pantas saya. Ngurangi muruah. Ya alhamdulillah gak pernah saya. Gak pernah ya. Alhamdulillah ya benar begitu. Lalu kayaknya ceramah, khotbah, maidoh hasanah. Ya kayak joget-joget begitu ya lah yang pantas dah nggih. Begitu nggih. Bintang kebenaran, karena saya juga nggak mau itu, saya itu risih kalau goyang-goyang kayak gitu. Tapi kalau Habib ketika mendengar suara musik, langsung langsung joget-joget ala Yahudi itu. Ya sama seperti kalau senam lah ya, senam kan ya ada musiknya, terserah orang awam boleh saja. Ya, tapi kalau orang yang itu tadi orang khusus ya terbiasa menasihati orang ya, terus itu kan tidak baik, tidak sesuai dengan muruah. Bahkan bisa juga persaksiannya gugur gitu. Tapi kalau seperti tari sufi itu beda ya. Beda lagi. Tari sufi itu pun ya kiainya nggak ikut menari kok. Tapi kalau di Madura itu ada memang jamiah khusus itu la ilaha illallah. Ya sama seperti tari saman itu. Yang muter-muter nggih. Tari saman sama seperti tari saman, karena kayak joget-joget lah. Kadang-kadang sufi-sufi ini tidak terkendali. Kadang-kadang seperti tari di makam nang kuburan sampai kadang-kadang sampai menari-nari ular lah. Ini hal-hal seperti ini itu tidak ada perintahnya. Nanti agamanya akan semakin kacau ajarannya. Bagi para ustadz, kiai, guru ngaji, ya tenggu, buya, tuan guru, semua ya harus mengurangi ya kefasikan, mengurangi muruah joget-joget seperti ini, bintang kebenaran. Tapi kalau orang awam boleh saja, nggak apa-apa, namanya orang awam. Kok boleh seneng kok. Tidak boleh melarang orang senang, asalkan kesenangan itu tidak melanggar kesenangan orang lain. Ibu Ali Dewanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu sehat Pak. Dajjal itu sosok atau sifat Pak Yai? Bisa sifat, bisa sosok. Tapi mayoritas karakter sama seperti setan Bu Heni Bawanti. Setan itu jika masuk ke dalam jin berarti sayatinal jinni. Bisa masuk ke dalam diri manusia ya sayatinal insi. Lah, Dajjal itu karakteristik atau sifat yang suka berbohong, karakteristiknya itu suka berdusta, sering ngapusi, demene bujuan. Ya termasuk misalkan menipu, membawa lari uang jamaah umroh misalkan, itu termasuk ya Dajjal juga ya sama saja ya. Banyak sekali Bu ini berarti masalah karakteristik. Qoribun min salasin itu kan ya 27 macam. Bukan macamnya orang, suku, nama orang itu ya enggak, tapi ya bisa macam-macam cara menipunya itu bermacam-macam. Jadi qoribun min salasin itu. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu hadis lagi itu mendekati 70 ya. Berarti jumlah 70 itu jumlah yang sangat banyak. Tapi rata-rata nanti kulluhum yazumu annahu rasulullah. Seakan-akan itu sebagai pejuang agama gitu loh. Atau sebagai penerus perjuangan Nabi kita itu. Akhirnya semacam orang suci lah. Sama seperti ketika kita membaca surat kitab Fafiru Ilallah itu. Pertama kali ketika Dajjal keluar itu kan ngajak orang soleh.
lalu maca kiai, maca wali, lama-lama maca keturunan Kanjeng Nabi. Lama-lama wah aku iki iso nyafaati kaya Kanjeng Nabi. Lama-lama ngaku dadi Gusti gitu loh. Wah aku iki iso nentokno swarga nerakamu. Akhirnya begitu man buka jawaban Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan gitu ya gitu. Bisa memadamkan api neraka loh ya. Akhirnya kan seperti itu. Lalu Allah ketika mau mengazab manusia itu akan minta ACC dulu sama wali kutub. Berarti Gusti Allah kalah karo wali kutub. Nah ini akhirnya yaitu tadi ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah itulah Dajjal kadzab seperti itu. Nggih, Bu Eni Bawanti. Tanpa bukti apa sifat Dajjal apa bukan. Danau Toba diklaim bahasa Arab Toib jadi Tobati. Kalau mau menggeser nama Toib jadi Toba itu kurang pas Bu Eni. Kalau Ibnu Toba lah kan ada nggih Bu Eni Bawanti, ini ada nama kitab Abnaul Imam ya. Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al Hasan wal Husain. Ini Abu Muammar Ibnu Toba loh. Berarti dulu tuh Danau Toba itu berasal dari pengarang kitab Abnaul Imam. Nah, iki rondo api. Gimana anu gaduh itu men. Tapi ini Toyib dadi Toba itu enggak pas ini. Ngapusi lah. Toba itu tanah orang punya, tanah orang tanah orang Batak. Toba itu Batak, tanah orang Batak Toba itu. Jadi sebelum ada orang Arab itu Danau Toba itu sudah ada 50.000 tahun yang lalu. Gunung Toba meletus akhirnya meninggalkan kaldera di tengah yang bernama Pulau Samosir itu. Lalu danau yang besar yang ada di atas gunung itu menjadi Danau Toba sampai sekarang itu. Tadi tidak benar Bu ini Bawanti. Itu ulai wong sing kurang pekerjaan ya. Dari Toyib, wah itu kayak Surabaya itu ya. Surabaya. Enggak pas. Kalau tak akan ngepas-ngepasnya ke enak janjane. Baatil itu asal-usul kota Bangil itu berasal dari marga Baatil yang mendirikan. Nah, itu rada pas sedikit ya ini. Tapi nek Surabaya gak pas ya. Waduh ya. Iku mau ngerampok kota tapi ora pas. Nggih. Nah, misalkan kayak Sidayu ya, Sidayu. Sekarang terkenalnya kan ya Sidayu, ya. Kecamatan Sidayu, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik itu. Lah berasal dari kata Sido Ayu, Sido Hayu, sama dengan Sido Arjo, Sido Rejo, Sido Rame, dan seterusnya. Yang akhirnya supaya daerah ini hayu, memayu hayuning bawono, ya, apik kotani, karena terkenal sekarang se-nya dibuang menjadi Sidayu. Ikut Kabupaten Gresik, antara Gresik, Giri, dhuwur Kebomas niku Giri, Gisik, Manyar kan Gisik nggih. Yeah. Nanti Giri, Gisik, Sedayu termasuk kan Gisik. Nah, kelihatan kalau kita berada di Gunung Giri itu kelihatan pantai sebelah utara itu namanya Gisik. Nanti Giri, Gisik akhirnya menjadi kota Gresik. Akhirnya angkanya dipindah jadi Gresik, wonge seger-seger terus kotane resik-resik. Begitu gitu. Dan bejane. Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Kelihatannya perkawinan sesat kaum habaib dengan anak pengasuh pondok-pondok besar berhasil mempertahankan para muhibin yai. Tapi masyarakat umum sudah tidak percaya lagi dengan habib sesat. Kan ini ada fenomena ya. Habib-habib muda itu yang laki-laki itu mengawini ning-ning yang ada di pondok-pondok pesantren, anak yai itu. Ya. Itu tujuannya apa? Mungkin untuk infiltrasi atau bagaimana ya. Menurut pendapat jenengan bagaimana, setuju napa mboten jenengan? Menurut pendapat panjenengan Gus, seandainya jenengan punya putri nggih, terus nanti dipek mantu karo habib mungkin beli. Kalau sekarang ya saya tolak juga. Saya juga punya anak perempuan ya, kemarin saya tawari nggak mau dia. Takut dihapusi gitu. Takut dihapusi gitu. Jadi banyak sudah nggak percaya gitu Pak Ben Bejane gitu. Didik Walker,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukibin tobat dari B masih Banjarmasin hadir loh. Ini ya Pak Dialker ini juga mukibin dari Banjarmasin. Kalimantan itu masih basis ya. Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, yang Utara. Kemarin ada yang mau penolakan Menolak Gus Abbas datang ke Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Kubudaya kan Kalimantan Barat gitu. Itu tempatnya Habib itu. Di sana di desa-desa itu ada ratusan penduduk yang berasal dari Hadramaut sana, ya ada Al-Habsyi, ada Ba'abud, ada Barobah, ya ada Al-Atas, macam-macam saat di Solo ya hidupnya biasa ya. Ya ada yang mancing, yang ada yang golek iwak biasa ya. Itu. Lah seandainya mereka anak-anak mudanya merantau ke kota, mondok di pondok-pondok pesantrennya Habaib yang ada di kota-kota, dia kan Al-Atas. Terus setelah itu dia saya cucu Nabi, menipu cewek-cewek kita, hancur kita. Nah inilah yang harus diwaspadai bersama. Pak C, menurut Kiai Haji Mahyudin Usman bahwa Nabi Mi'raj dengan jasad dan roh, apakah ada dalil yang sahih bahwa Nabi Mi'raj dengan roh tanpa jasad? Kalau gak ada itu berdasar asumsi seseorang, Pak Yainur. Nah ini Pak C. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran itu bukan mi'rajnya, tapi isro'nya. Kalau isro' itu biruhihi wa jasadihi. Ini menurut pendapat yang muktamad. Kalau kita kembali kepada Barzanji itu ada keterangan. Nah ini walaupun belum buka hadisnya ya, ini saya bacakan Barzanjinya. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami lal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا. Jadi Isra itu biruhi wa jasadinya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Mi'raj itu biruhi saja. Ini menurut pendapat yang muktamad. Nanti kita bahas lagi Pak C masalah ini. Karena ini juga masih dalam bahasan yang ada hubungannya dengan sains. Sama seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Quran kita yang menerangkan tentang Mi'rajnya Kanjeng Nabi kita, tapi tidak digabungkan dalam surat Al-Isra-nya. Beda suratnya, yaitu surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma dhagha. Ini berhubungan dengan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Jadi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu benar-benar biruhi wa jasadihi. Setelah berada di Masjidil Aqsa, ini ke Mustawa itu dengan biruhi saja. Sama seperti orang meditasi penuh, konsentrasi, lalu menembus dimensi-dimensi astral yang ada. Sehingga lenyap tubuh fisik Kanjeng Nabi, tapi berada di dimensi langit yang ketujuh, di mana letaknya Sidratul Muntaha itu. Ini begitu ya Pak Jai, sementara seperti itu. Nanti jangan buka ma'usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqudatan minal masjidil haram minal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah. Jadi nanti kita bahas lagi kisratul mi'raj nggih. Jadi begitu sementara nggih Pak Jai. Kalau menurut pendapat Kiai Haji Mahyudin Usman, Mi'raj dengan biruhi wa jasadihi ya ini namanya asumsi, ya ini asumsi. Jadi saya jangan sampai nanti kira masalah khilafiyah yang membawa rahmah, gitu. Khilafiyah yang membawa rahmah. Sebab tidak mungkin Mi'raj itu langsung tampil sampai seperti pesawat Apollo, antariksa menembus dimensi atmosfer, ozonosfer, litosfer, kromosfer, terus sampai mesosfer, eksosfer, itu nggak mungkin. Karena ini berhubungan dengan fisik
apalagi kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik, itu nggak mungkin bisa, fisik ini akan hancur berantakan. Oleh sebab itu yang naik ke Sidratul Muntaha di dimensional langit yang ketujuh itu bukan fisiknya Kanjeng Nabi, tetapi roh atau jiwanya Kanjeng Nabi. Itu. Sementara seperti itu. Pak buku biru, Alawi atau Alawiyah atau Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul, klan Ba'alawi keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nggih, tapi ngakunya begitu buku biru. Apa itu kan ngakunya keturunan Sayyidina Ali. Okay. Tapi sebenarnya tidak. Terputus. Keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Tapi ngakunya seperti itu, ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Putra Ahmad Al-Labah bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nggih, menurut As-Sajarah Al-Mubarakah. Menurut Muntaqilatut Thalibiyah cuma 2, Muhammad dan Ali. Husainnya ini bercampur dengan keturunan dari Husainnya Ahmad Asy-Sya'rani. Nah, kalau di As-Sajarah Al-Mubarakah kan ditulis pada tahun 597 Hijriah, maka benar 3 tambah 1, Husain itu, Muhammad, Ali, dan Husain. Lah baru setelah 650 tahun tambah 1 lagi, Abdullah. Muhammad, Ali, Husain, dan Abdullah itu. Tapi putus, tidak ada jejak catatan apapun oleh pakar nasab yang menulis dalam ketun nasabahnya, ya tiba-tiba diada-adakan sendiri Abdullah itu, sehingga diakui menjadi leluhurnya Habaib Ba'alawi. Berikutnya Pak Tohari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngasbai, nggih sami-sami. Sehat selalu, semoga tetap semangat dan berjuang. Amin. Matur suwun sama-sama. Mas Al, ngapunten Yai. Apa perlu saat berdakwah di daerah-daerah pelosok dan lain-lain dibikin persentase, bukti-bukti ditampilkan layar, dibikin seperti mengajar, alangkah baiknya, mohon kalau salah dikoreksi nih. Menurut Pak Yai gimana? Seandainya misalkan pas ceramah di daerah-daerah gitu ada seperti kuliah itu ya, jadi ditampilkan bukti-bukti kesesatan Ba'alawi misalnya, bagaimana ya kalau menurut panjenengan? Apa belum saatnya, secara bertahap saja atau bagaimana? Sebab kalau ibu-ibu jamaah itu kan maunya matengan saja. Iya, iya. Jadi jangan mikir banter-banter bareng-bareng itu nggak mungkin mau ya. Sepertinya seperti itu. Jadi masyarakat kita ini masih belum siap untuk itu. Oh, nggih. Ya mungkin nanti bertahap lah. Bertahap. Nggih. Apa yang disampaikan Yai Muhammad mungkin ini benar, nggih. Begitu nggih Mas Al, nggih sementara nggih. Jadi masyarakat awam itu kita kasih yang matengan saja lah. Betul. Saya kalau ceramah di luar formal itu kadang-kadang mau menyampaikan kitab itu saja kadang-kadang maju mundur ya. Di dalam kitab, pokoknya kayak matengan wae lah, enak piye gitu aja. Kecuali di forum khusus, misalkan ini khusus kangge takmir masjid, PWILS, kampus misalkan atau lembaga instansi lah baru bisa. Dasarnya kitab ini halaman ini dan seterusnya. Ibu Abi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, para rabi Ba'alawi itulah dajjal-dajjal masa ini. Mereka tidak ada rasa takut sama Allah. Mereka hanya mengkultus-kultuskan datuknya. Nggih. Mungkin ada seperti itu. Nggih. Ada unsur seperti itu. Nggih. Bu Arfi Fadilah memang. Nggih. Karena memang yang kami sampaikan kepada umat dan masyarakat selama ini kan harus berhati-hati. Waspada. Hati-hati lan waspodo. Jangan sampai Dajjal yang pertama ini kita gagal. Kemarin di Kabupaten Cianjur ya, Kiai Haji Madunun Usman ada yang persekusi ya, tapi ya kesigapan kawan-kawan yang ada di Cianjur akhirnya tidak terjadi. Ya. Nah, ini kan bagian daripada hasil dari doktrin. Karena apa? Di Sukabumi itu masih ada Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Ini terulang sejarah masa lalu ketika Kiai Haji Abdullah bin Nuh mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir atas permintaan dari
Habib Muhammad Biak Syihab, yang akhirnya ya terulang kembali, sejarah itu terus terulang. Akhirnya ya masih banyak mukimin-mukimin yang ada di daerah Sukabumi dan Cianjur sana, tetapi tidak banyak lah. Lama-kelamaan nanti akan menyadari semua. Karena percuma menjadi mukimin Habib kalau yang dicintai itu tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Akhirnya akan mundur dengan sendirinya, mundur secara teratur nanti. Ini dari Pak Banyu Biru. Assalamualaikum Bapak Jai Kiai Haji Maduddin Usman, berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 1 bi abdihi. Sementara Mi'raj dikisahkan surat An-Najm, itu kejadian riwayat yang berbeda, hanya kata-kata saja yang disambungkan Isra dan Mi'raj. Pak Banyu Biru ini menerangkan tentang apa yang ditanya oleh Pak Jai, bahwa aslinya di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu Isra toh, bukan Mi'raj. Cuma Mi'raj ini hanya disambungkan untuk melengkapi saja. Ada di dalam tadi yang saya baca surat An-Najm itu. Surat An-Najm mulai dari ayat 13 ya sampai ayat 17 itu, dan seterusnya bahkan dilengkapi sampai pada ayat 24. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ini menyebutkan bahwa memang bi abdihi Rasulullah Isra itu bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Allah. Karena beliau hanya hamba Allah. Diisrokan, asro yusri an. Kalau menurut sorofnya, berarti bukan atas kehendak sendiri. Kalau Isra itu sendiri kan berjalan pada waktu malam. Perjalanan pada waktu malam. Nabi Yakub itu pun suka berjalan pada waktu malam. Akhirnya beliau pun mendapatkan gelar Isra. Hamba Allah, Israel, hati hamba Allah lalu berjalan pada waktu malam, akhirnya Israel, nama lain daripada Nabi Yakub. Akhirnya dinamakan keturunan Nabi Yakub itu menjadi Bani Israel, anak-anaknya Israel, Yakub. Matur suwun Pak Banyu Biru, waalaikumsalam, sudah dibantu untuk menambahi penjelasan dari pertanyaan Pak Jai. Berdasarkan juga dari keterangan Kiai Haji Maduddin Usman yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi yaqudutan. Tapi kalau menurut saya Isra itu biruhihi wa jasadihi yaqudutan, tapi kalau Mi'raj itu biruhihi saja. Nah, bisa yaqudutan, bisa ghairu yaqudutan. Nanti kita bahas lagi khusus masalah Isra dan Mi'raj. Pak Banyu Biru, matur suwun, terima kasih. Salam takzim kami untuk keluarga yang ada di Banten, Tangerang, Cipondoh sana. Berikutnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, ini pertanyaannya banyak nih. Ketua RT Tarim. Tarim mana ketua RT nih? Jenengi wong nih ya ini. Assalamualaikum ya, Kota Wali hadir. Kota Wali ini mana? Tuban apa Demak? Apakah sudah ada sinergitas dengan pemerintah terkait penanganan kesesatan kalangan Ba'alawi? Dalam hal ini Kementerian Agama. Matur suwun ya, insya Allah sudah ada nggih Pak Ketua RT Tarim. Felbi Juwi, salam Yai, ini akibat kelalaian ulama-ulama kita juga Yai. Rukun syahadat hanya ditegakkan oleh Wali Songo dan ulama-ulama setelahnya hanya mementingkan sholat dan zikir, lupa akan pentingnya rukun syahadat. Rukun syahadat itu mesti gimana Yai? Rukun syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Rukun Islam sing berubah syahadat, mungkin seperti itu pertanyaannya. Maksudnya mungkin seperti itu. Jadi antara pengakuan, kesaksian itu harus dibuktikan ya dengan perbuatan, intinya seperti itu. Yang secara keseluruhan ajaran agama ini jangan hanya teori saja, tapi harus dengan prakteknya juga. Insya Allah seperti itu. Febi Juis,
Nggih. Great wisdom. Assalamualaikum Cirebon derek ngose. Kita rapatkan barisan dari ujung kulon sampai ujung etan. Insya Allah kesadaran masif di Pulau Jawa akan diikuti pulau-pulau lainnya di Indonesia. Semangat ya guys, semangat guys. Kayak meringet. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Caburbo. Saatnya Kiai Berubim bergerak karena Mbak Alawi semakin ngelunjak. Tunjukkan bahwa Terah Majapahit bisa mengusir pasukan Mongol yang taklukan negeri seantero Asia. Tak ada kamus kata-kata kalah dalam pasukan Majapahit, Kiai. Insya Allah seperti itu, Cak Purbo. Nah, ini untuk membangunkan, ya, membangkitkan semangat kita, leluhur kita pada masa lalu. Kita ini bangsa petarung sebenarnya. Gara londo suwe bercokol di Indonesia, inilah akhirnya kita menjadi bangsa pemurung. Kita ini bangsa petarung, ya. Pasukan yang bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan Bani Abbasiyah yang ada di Irak sana, itu pasukan Mongol ya, ini bisa menundukkan China, menundukkan Jepang, datang ke Indonesia bisa dikalahkan ya, diusir ya, secara dipermalukan ya. Nah ini kok malah justru ada bangsa-bangsa yang nggak jelas asal-usulnya, mengobrak-abrik sejarah kita malah kalah diam saja. Ini bagaimana? Siti Yunani. Assalamualaikum Pak Yai. Kalau makam-makam palsu Mbak Alawi ditutup atau dibongkar, apa tidak kasihan? Mau ndawir masyarakat sudah pada tahu mereka bukan dirinya Nabi, mau kerja-kerja apa? Ya harus belajar. Menurut saya itu kerja apa yang pas buat para habaib dia? Jualan minyak, jualan tasbih. Nah, jualan minyak, jualan tasbih. Penting halal. Penting halal. Mungkin harus ya. Penting nggak nipu ya ini. Iya betul. Misalkan minyak harga 15 dijual 20, 25 nggak apa-apa. Tapi misalkan harga 20.000 dijual 2 juta ya nggak. Tasbih misalkan harga 25.000 ya jangan dijual 2.500.000 lah. Nanti kan bekasnya Habib ya. Jadi kerja apa saja, jangan menghina kerjaan apapun, yang penting halal, yang penting tidak menipu orang, tidak istilahnya tidak sewajarnya, ya harus yang sewajarnya. Kalau di Sedayu sana itu rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, petambak. Ya mungkin dulu sarang burung walet ya. Sekarang udah. Wah kaya-kaya kalau di Sedayu sana nggih. Kadang-kadang kalau di kota dibandingkan dengan di daerah itu kadang-kadang kota itu bisa kalah. Kota itu penghasilannya cuma berapa, tapi kalau di desa di daerah itu kalau sudah kadung panen itu melimpah. Satu kali panen bisa buat hidup 10 tahun ya. Nggih. Ya, panen tambak misalnya. Ya, tapi sekarang beda dengan dulu deh. Ya semoga aja si Dayu tambah berkah ya. Pas naik-naiknya itu zamannya Gus Dur itu. Oh, pas pada waktu Gus Dur jadi presiden itu nggih. Itu luar biasa. Nggih, barokahnya nggih. Nggih. Ya inilah kerja apa saja, jangan malu. Grab, Gojek itu nggak apa-apa. Habib muda itu loh. Aja melekoto agama saja. Agama dijadikan sebagai kendaraan untuk menipu umat. Nah ini nggak baik lah, nggak mendidik. Jualan apa saja, jualan minyak, jualan apa nggak penting halal. Begitu Ibu Siti Yunani. Kang Sodikin, benar. Semua manusia di dalam dirinya ada unsur iblisnya, ada unsur setannya, ada unsur jinnya, dan ada unsur malaikatnya. Dengan kitab suci Al-Quran, mengerti isinya dan sunnah, insya Allah kita bisa membersihkan. Nggih Kang Sodikin, nggih. Ada tuntunannya seperti itu. Sama seperti ketika mobil ini terdiri dari spare part yang ada. Lalu ada buku panduannya, cara pemakaiannya seperti ini supaya teratur. Jangan sampai dimodifikasi sendiri. Anak-anak muda beli Ninja, sepeda motor baru langsung diprotoli. Nah itu berarti nggak ngikuti aturan. Nggak itu aturan. Sama dengan begitu Kang Sodikin. Berikutnya Rian Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nakobah Internasional sudah Mbak Alawi sebagai durian Nabi, semisal Nakobah Irak, Saudi, Mesir, dan lain-lain? Terima kasih, mohon dibacakan. Nggih. Belum. Harian Andika, Robito Alawi itu hanya ada di Indonesia.
Robito Alawiyah coba kalau di Yaman sana, adakah? Ya nggak ada. Di Yaman sana itu Habib Alawi nggak terlalu terkenal seperti di sini. Di sini itu yang terus dipropagandakan itu. Di sana nggak mengenal tarim, nggak mengenal makam Nabi Hud. Ya, sini yang justru nemen. Orang-orang sini dibawahi ke sana untuk ziarah tarim, mampir makam Nabi Hud yang palsu, ziarah makam-makam palsu versi mereka. Nggak ada. Nggak ada nggih varian Andika. Kalau toh ada pengarang kitab-kitab nasab itu pengarang kitab nasabah baru yang tidak menggunakan standar khatun nasabah mausukum bi atau ala mukhalifatan lil usul. Nah, tidak mempertimbangkan data-data yang lama yang nyambung sampai pada masa primernya tokoh yang dicatatnya. Nggih, begitu nggih Pak Rian Andika. Cipto 96 Pak Yai. Di channel Ningsih Tinampi memanggil leluhurnya dengan mengambil darah goib. Gimana penjelasannya? Kalau ini bisa suruh kaum Ba'alawi untuk membuktikannya. Barangkali dengan cara ini nasabnya bisa tersambungkan. Menurut panjenengan Pak Yai pripun? Dengan nanti mendengar pengobatan ala Ningsih Tinampi nggih. Ya, yang pandaan itu tidak begitu mengikuti. Pernah mendengar itu nggih. Baru dengar ini mengambil darah goib itu maksudnya gimana? Mengambil darah goib. Ya kalau nggak darah lahir aja lah menurut saya. Ya dites DNA itu aja lah. Itu nggak darah goib itu bagaimana? Nanti yang jinnya itu ngaku-ngaku nanti. Nggak bisa diverifikasi nanti Pak Cipto 96. Memanggil leluhurnya dengan mengambil darah goib. Gimana penjelasannya? Ya mungkin ini tubuh kita ini kan hampir sama seperti cara kerjanya handphone, komputer, laptop. Kalau handphone kita ini mau mendownload aplikasi apa itu, ya tinggal kita ketik aplikasi heizin.com misalkan, Chrome misalkan, ya tinggal download gitu aja. Langsung masuk di sistem sini. Sama dengan fisik kita. Dalam kondisi tertentu, Ningsih Tinampi mengoff-kan, mematikan alam bawah sadar pasiennya, lalu Ningsih Tinampi memanggil, mendownload aplikasi dari alam di luar tubuhnya, ya aplikasi Gojek misalkan, dimasukkan ke dalam tubuhnya, masuk, langsung diinstalkan. Nah, kompatibel apa enggak? Support atau enggak? Ya, itu tergantung program yang dimaksud oleh Ningsih Tinampinya sendiri. Kalau Ningsih Tinampinya sendiri tidak jujur, ya hancur. Ya, berarti ya bohong, pembodohan. Tapi kalau Ningsih Tinampinya ini jujur, ya aplikasinya ini nanti seperti apa itu. Kalau memanggil darah leluhur, ya nggak bisa. Darah leluhur itu bagaimana? Ya kita ngaku-ngaku. Jin itu senangnya ngaku-ngaku ya. Betul. Kadang-kadang siji loro bener, telu papa lima enam itu salah. Sering menipu. Karena waktu mencuri dengar dari atas ozonosfer sana itu kadang-kadang yang remang-remang, nggak jelas. Yang akhirnya bagi umat Islam atau umat manusia yang kurang waspada mudah ditelikungnya. Gitu. Akhirnya, mantep ini akhirnya dua informasi terus yang salah itu. Nih. Pak Ahmad Gufroni, Kabaib sangat produktif dalam memproduksi ide, mental, kisah-kisah untuk memproteksi klan mereka. Pribumi yang miskin ide, mental, dan tidak pandai berkisah, akhirnya terpaksa mengkonsumsi produk Kabaib. Nggih, karena kita tidak mengimbangi Pak Ahmad Gufroni. Harusnya kiai-kiai juga produktif. Produktif apa? Bukan produktif kisah khurafah, tapi kisah karomah. Nggih. Mungkin kisah-kisah yang bermanfaat, mengandung hikmah. Contohnya misalkan, kalau di daerah Sidayu Gresik itu untuk membangkitkan semangat wira swasta anak-anak muda. Ayo anak-anak muda, petani milenial lah, kan gitu ya, nggih. Ayo beternak zilenial, ayo gimana bisa menghasilkan. Jangan hanya cari kerja, tapi ciptakan lapangan kerja. Kalau diceritani Nabi itu juga bekerja, sahabat itu juga bekerja, para wali itu juga bekerja. Akhirnya, ini menginspirasi, kisah yang inspiratif.
Nah, ini harus begitu, diimbangi seperti itu Pak Ahmad Ghufroni. Adik kiai, ulama, guru ngaji harus mengimbangi. Kalau nggak gitu nanti malah ini diceritani Superman, Superman, Megalon Man, Ultraman, Batman. Wah, karomah rantai dari langit sampai ke bumi emas. Males kerja akhirnya. Rantai emas bisa akhirnya hujan susu. Akhirnya yang malas golek duit nggak tuku susu. Nek anaknya jalan susu, insya Allah saya punya keramat. Guru saya Habib itu punya keramat menurunkan hujan susu. Akhirnya seperti itu. Begitu Pak Ahmad Ghufroni. Terus habis ini. Masih banyak ya. Pak Winarno Cahyo. Jika Pak Alawi tak terindikasi membuktikan klaimnya, fokuskan membahas pada bagaimana Duriah Nabi yang baik-baik dari penjuru dunia sebagai pembanding yang mencerdaskan Pak Alawi, pecundang dan musuh bersama. Nggih. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari keturunan Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib itu tidak terlalu menonjolkan diri. Nggak terlalu aktif, pasif. Kenapa? Nggak perlu kita mengaku-ngaku aku ke cucu Nabi. Itu nggak perlu gitu loh. Begitu juga kiai-kiai Duriah Wali yang ada di negeri ini itu juga begitu. Nggak terlalu menonjol-nonjolkan diri karena itu nggak penting. Betul. Nggak penting. Yang penting itu kenyataan sekarang gitu loh. Kalau memang mengaku sebagai warasatul anbiya, mewarisi dalam hal apa? Keilmuan, perjuangan, ujian dan cobaan atau bagaimana? Ya buktikan kamu mampu untuk meneruskan perjuangan leluhur kita itu, kan begitu nih ya. Kalau menurut jenengan bagaimana ya? Ya memang tidak perlu pengakuan biar masyarakat yang menilai. Yang penting akhlak ini ditonjolkan, memberi contoh ya, contoh yang baik. Seperti itu. Jadi tidak perlu kamu harus menghormati saya cucu Nabi. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu. Nah, di dalam kitab karya dari Ibnu Jauzi, ya, kitab Talbis Iblis, barang siapa mengaku dalam diri saya ini darah Nabi, itu berarti karakter iblis. Itu berarti iblis itu. Tapi justru yang mengatakan seperti itu malah menuduh orang yang menggugat nasabah Alawi itu sebagai iblis. Iblis itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iblis itu tahu posisinya bahwa iblis itu juga pernah menyembah Tuhan beribu-ribu tahun, gitu loh. Jadi nggak sombong kepada Tuhan, tapi sombongnya itu gara-gara iri dan dengki saja. Dendam akhirnya sampai sekarang itu. Gitu. Mungkin demikian pertemuan kita dengan beliau Romo Kiai Haji Muhammad Muqimus Sunnah dari Sidayu Gresik. Bincang-bincang lebih yang ngomongnya itu saya ya malah. Karena memang kadang-kadang ada kawan-kawan kita itu yang protes. Oh, narasumbernya kok nggak dikasih? Ya, tergantung narasumber itu ada yang banyak ngomong dan ada yang tidak banyak ngomong gitu loh. Kalau yang narasumber tidak banyak ngomong, saya paksa untuk ngomong ya nggak mau ngomong ya. Itu yang banyak ngomong itu saya. Mohon maaf ya, karena ini spontanitas malam hari ini. Ya, semoga saja tetap tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliaunya. Beliau adalah orang yang sama seperti namanya Muhammad, berarti mengharapkan sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, Muqimus Sunnah itu yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah. Mukim itu bisa menempati ajaran Kanjeng Nabi, sunnah-sunnah Nabi, Muqimus Sunnah yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi dan ketetapan Nabi. Sama seperti namanya. Kalau Gusnya, putranya, namanya siapa? Arya Mursidan Jonata. Arya Mursidan Jonata. Mursidan Jonata. Iya. Wah, jenenge itu Arya. Jadi nama asli orang Nusantara itu Arya asli. Itu dari Aro. Iya. Oh, Aro ningali sapa ingsun. oh, nggih bisa. Mursidan Jonata orang yang menunjukkan Oh, nggih. Aro
Berarti kalau diaslikan aroya, ya, aroya. Tapi kalau dikembalikan ke nama Nusantara itu di Arya asli. Arya itu gelar kebangsawanan asli penduduk Nusantara seperti Arya Wiraraja, Arya Kamandanu, Arya Saloka, Arya apa mana? Banasan. Maksud Arya Banasan. Kebetulan waktu hamilnya ibunya Oh, Arya Penangsang. tirakannya ke Mbak Joko Tingkir dulu. Berarti ada asbabun nuzulnya itu, nggih. 3 anak saya ini yang ngasih nama itu orang yang sudah meninggal semua. Oh, jadi Karena ini saya sering ziarah itu, nggih. Berarti ada turunan masih ada silsilah ke Mbah nganu nggih. Joko Tingkir nggih. Insya Allah Masih ada nggih, alhamdulillah. Jadi Arya nggih, Arya Penangsang, Arya itu adalah nama asli. Arya, apalagi tadi? Arya Mursidan. Mursidan, orang yang selalu memberikan petunjuk. Mursidan, Jonata dari kata Jannatan. Jadi yang selalu menunjukkan jalan menuju surga. Ini. Jadi dicampur antara bahasa Arab Jannata jadi Jonathan. Jadi Jonathan malah tambahan Jonathan Firzi namanya nanti. Jadi intinya tetap nama itu baik nggih, Arya, semoga menjadi penglihatan seorang yang selalu memberikan petunjuk, tuntunan kepada kebahagiaan, ani surga, membawa keluargamu nanti nak sesuai dengan pemberian ayahmu menjadi baiti jannati bagi keturunanmu nantinya. Amin, amin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita malam hari ini. Semoga banyak membawa banyak manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Matur suwun, terima kasih Yai. Mungkin ini Yai, ada yang perlu saya tekankan bagi pemirsa. Ada rencana hallnya Mbah Kang Sepuh Yai. Mbah Kang Sepuh itu Insya Allah tanggal 27 Januari kami dari Takmir Masjid Kang Sepuh mengundang beliau untuk memberikan mauidhah hasanah dalam acara rangkaian hall Kanjeng Sepuh pada tanggal 27 jam 13 siang. Insya Allah. Monggo yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Siap. Harus diramekan pengumuman untuk warga Gresik dan Jawa Timur pada umumnya bila ada waktu untuk rawuh ke acara haul Kanjeng Sepuh di alun-alun masjid di area makam. Masjid Kanjeng Sepuh Cidayu Gresik Jawa Timur. Beliau sebagai ketua takmirnya, plus insya Allah nanti kami bisa rawuh ke sana. Doakan tidak ada halangan, insya Allah semoga membawa keberkahan untuk semua. Masih ada lagi ya? Sudah cukup, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ngaji malam ini mendapatkan ilmu yang maslahah dan manfaat. Amin. Semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tetap semangat terus. Semoga penjelasan beliau menjadi ilmu, pengetahuan bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berhati-hati dengan kiai-kiai yang masih menjadi muhibin habaib Alawi. Terus pelajari masalah polemik nasab ini agar tidak ditipu oleh mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dan waspada terus makam yang ada di sekitar kita agar tidak dijadikan sebagai makam habaib, karena mereka mencari duit lewat makam. Sekali lagi, berhati-hatilah dan jaga keluarga dari penyesatan mereka habaib. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.